Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Al-Aziz dengan NIM 1053. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis tingkat bahaya erosi pada lahan kopi di Desa Gelang, dan juga nanti kita akan melakukan analisis kesesuaian lahan. Nah, untuk analisis tingkat bahaya erosi itu kita menggunakan metode Russell. Metode ini itu menggunakan curah hujan sebagai faktor atau penyebab utama terjadinya erosi. Nah, di sini kan curah hujan diandaikan atau dimaknakan dengan dengan simbol R. Nah, untuk parameter lainnya seperti faktor K, faktor S, faktor CP, faktor A, dan yang terakhir adalah faktor A atau laju erosi. Nah, untuk faktor K merupakan faktor dari erodibilitas tanah, yaitu merupakan kepekaan tanah terhadap erosi yang disebabkan oleh air hujan. Nah, untuk LS-nya itu faktor panjang dan juga kemiringan lereng. Faktor CP merupakan faktor tutupan lahan dan juga faktor konservasi lahan. Sementara faktor A merupakan total dari perkalian dari faktor R, K, LS, CP dan CP ya. Sehingga akan diperoleh nanti laju erosi dengan satuan ton per hektar per tahun. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke faktor R. Nah, di faktor R itu kita akan menggunakan data curah hujan harian yang akan diolah menggunakan metode mononop. Nah, di sini kita menggunakan itu mulai dari sekitar 20 tahun kalau nggak salah ya. 20 tahun mulai tahun 2000 hingga 2020. 2001 hingga 2020. Nah, itu direkap lalu dihitung menggunakan CH mononop untuk menemukan nilai EI-nya 30. Nah, ini merupakan bentuk rekapannya yang telah selesai. Dan nilai EI30-nya sebesar 21,6 pada stasiun Jamintoro, lalu ada pada stasiun Karangbayat sebesar 40,4, lalu pada stasiun Watu Urip sebesar 32,8. Nah, di sini saya itu menggunakan 3 stasiun yang terdekat dengan lokasi wilayah kajian saya, yaitu di Desa Gelang. Nah, data CH mononop ini nantinya itu digunakan untuk analisis atau pengolahan data pada ArcGIS. Nah, dan diperoleh hasil seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan hasilnya. Nah, ini merupakan pengolahan faktor R, pengolahan dari data CH mononopnya berdasarkan 3 stasiun hujan tadi. Nah, kita itu menggunakan alat yang bernama IDW. Nah, IDW itu digunakan untuk menginterpolasikan sebuah wilayah yang mana itu tidak tercakup pada stasiun. Jadi nanti bisa terpetakan semuanya dengan gamblang atau dengan jelas. Misal cakupan stasiun yang ini hanya beberapa kilo sampai sini. Nah, di sini kan nggak ada, ini juga nggak sampai. Nah, IDW akan membantu untuk menginterpolasikannya agar di sini itu juga terpetakan, kita bisa mengetahui berapa curah hujannya. Nah, dan diperoleh curah hujan sebesar ini. Ya, ini maksudnya nilainya 215 sampai 249, 249 sampai 281 dan seterusnya. Nah, dibedakan dengan warna ini ya. Ini saya sudah bentuk dalam bentuk layout. Nah, selanjutnya ada faktor K. Faktor K ini kita menggunakan sampel tanah. Sampel tanah itu diperoleh dari lahan yang kita ambil, yaitu lahan kopi yang sudah yaitu sampel tanah lahan yang berada di Desa Gelang, terutama itu di lahan kopinya. Nah, di sini ada 2 sampel tanah, yaitu sampel tanah terusik dan juga sampel tanah tidak terusik. Nah, untuk pengambilan sampel tanah terusik, kita itu menggunakan bor tanah. Sementara dengan teman-teman pastinya sudah tahu cara penggunaannya seperti apa. Sementara untuk pengambilan sampel tanah tidak terusik
itu menggunakan ring sampel. Nah, nantinya ring sampel itu dipalu dengan pelan, yang di atasnya itu ada balok kayu agar itu struktur tanah itu nggak pecah. Nah, setelah itu menancap, kita tambahi lagi di atasnya ring sampel untuk mendalamkan ring sampel yang bawahnya untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih dalam. Nah, buat apa struktur tanahnya nanti? Nah, ini itu penting untuk pengukuran permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu nanti dihitung atau diperlukan untuk menghitung erodibilitas tanah. Nah, erodibilitas tanah itu memerlukan selain apa itu namanya permeabilitas, juga memerlukan fraksi berupa mengetahui fraksi persennya atau strukturnya itu pasir sangat halus, pasir kasar, debu itu berapa persen masing-masing. Nah, itu kita kita melakukan lab untuk strukturnya sehingga diperoleh data ini, data persentase masing-masing fraksinya. Lalu kita menggunakan berdasarkan apa itu data yang kita peroleh seperti permeabilitas, fraksi tanahnya, kelas BO, kode struktur. Nah, kita nanti akan bisa menentukan apa itu nilai K-nya berdasarkan ini, apa tabel monografnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, sebentar, saya ada dokumentasi ini untuk pengukurannya, pengukuran permeabilitasnya untuk pengukuran struktur sampai kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor L dan S. Faktor L merupakan panjang lereng, sementara faktor S sendiri yaitu merupakan faktor kemiringan lereng. Ya, faktor kemiringan lereng. Nah, saya bukakan datanya. Nah, di sini kami itu atau saya sendiri mengambil 6 data atau 6 lahan yang memiliki kelerengan dan juga slope yang berbeda-beda. Nah, slope-nya di sini ini ada 8 sampai 15%, ada 15 sampai 25% dan 25 sampai 45%. Dan kesesuaian lainnya dibedakan menjadi dua, yaitu S2 dan juga S3. Nah, berikut merupakan data yang saya peroleh dari pengukuran panjang dan juga kemiringan lereng. Nah, untuk panjangnya sendiri itu dihitung atau diukur mulai dari titik terendah lahan menuju titik paling tinggi lahan tersebut. Nah, itu titik tertinggi biasanya tuh selain tidak bukan hanya gimana titik tertinggi itu ya titik yang paling tinggi, tapi itu terkadang juga ada batas lahannya, entah itu ada saluran irigasi, entah itu pematang atau jalan, itu merupakan menjadi batas suatu lahan tersebut. Nah, kita menggunakan roll meter, jadi salah satu orang itu ada di bawah, yang satu orangnya lagi ke atas. Nah, bagaimana untuk mengukur apa itu kemiringan lerengnya? Kita bisa menggunakan alat yang namanya apnea level. Nah, apnea level nanti bisa melihat ukuran apa kemiringan secara derajat maupun secara persen. Nah, di sini tugas teman-teman yang berada di bawah itu melakukan pengukuran menggunakan apnea level dengan menembak ke salah satu teman yang berada di lereng yang tinggi, di daerah yang tinggi, di ujung lahan dengan kelerengan yang paling tinggi. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, di sini kan sudah mendapatkan panjang lereng dan juga kemiringan lereng. Selanjutnya kita olah hingga mendapatkan data L dan juga S. Setelah itu kita kalikan sehingga memperoleh nilai L dan juga S-nya berapa. Ini satu. Seperti lahan pertama itu nilai LS-nya 1,78. Selanjutnya ada 3,51 hingga 6,36. Nah, faktor LS ini dipengaruhi oleh panjang lereng dan juga kemiringan lereng. Itu berbanding lurus nih, pengaruhnya itu hubungannya. Nah, setelah kita memperoleh data LS, selanjutnya kita masuk ke faktor C. Nah, apa sih faktor C dan juga faktor P? Faktor C itu faktor
tutupan atau pengelolaan tanaman. Nah, kita itu memerlukan data seperti tutupan kanopinya berapa, jumlah tanaman kopinya berapa, tanaman apa saja yang ada di sana, lalu berapa mulsa atau serasah yang ada di bawah itu berapa persen, dan juga berapa total rumput yang menutupi lahan, seperti itu. Itu penting untuk diketahui karena itu merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya erosi atau faktor penghambat erosi agar tidak lebih parah. Nah, ini berikut merupakan data yang kami peroleh. Bentar, saya bukakan. Nah, nah di sini ada 6 lahan. Yang pertama ada kode lahan 3 atau kode lahan atau lahan pertama saya dengan tanaman sebelumnya itu sengon dengan umur kopinya itu 2 tahun. Nah, untuk jenis tanaman itu ada kopi, pisang, sengon, dan juga rumput. Untuk PLU itu bernilai 0,9 atau itu merupakan faktor tanaman sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ditanam apa? Itu tiap penggunaan lahan itu berbeda-beda. Semisal pertanian, perkebunan, maupun ada juga yang masih semak belukar itu memiliki nilai PLU yang berbeda-beda. Lalu jumlah tanaman yang bisa dihitung berdasarkan jumlah luasnya. Lalu F persennya atau ini jumlah tanaman tapi di presentasenya berapa gitu, tinggi tanamannya, ini faktor CC-nya hingga diperoleh SLR atau nilai C-nya. Lalu kita rata-rata sehingga diperoleh nilai C pada lahan 1 hingga ada 6 lahan, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, berikut dokumentasi lahannya. Saya berikan salah satu contoh data lahan yang cukup lengkap dan cukup bagus mungkin. Nah, ini. Nah, di sini kan dapat dilihat bahwa tutupan rumputnya itu sangatlah sangatlah rapat, dan ini tuh berpengaruh besar terhadap penghambat atau menghambat terjadinya erosi gitu. Dapat mengurangi erosi yang terjadi gitu. Jadi itu penting untuk dihitung juga. Selain itu juga kanopi, yaitu tumbuhan-tumbuhan seperti pohon-pohon, entah itu lamtoro ataupun jati dan tanaman-tanaman lainnya yang tinggi itu juga berpengaruh besar terhadap perhitungan pada faktor C ini. Selanjutnya ada jarak tanam yang digunakan untuk menghitung jumlah tanaman kopinya nanti. Dan selanjutnya ada bentuk atau faktor bentuk terasnya atau konservasi lahannya. Nah, ini digunakan untuk perhitungan K-nya. P-nya untuk faktor P-nya. Nah, faktor P-nya kan kita tergantung dengan bagaimana pengelolaan atau konservasi tanahnya. Nah, setiap bentuk konservasi tanah itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Saya perlihatkan pada laporan. Saya akan menunjukkan nilai nah, ini nilai faktor konservasi tanah P itu berbeda-beda. Semisal itu kita menggunakan teras baku, konstruksi baik itu nilainya 0,04. Semakin baik konstruksinya, nilai P itu akan semakin rendah, yang mana semakin rendahnya akan mengurangi atau menekan nilai curah hujannya atau faktor R-nya nanti, sehingga erosi yang terjadi itu semakin kecil. Nah, seperti itu. Lalu ada juga strip tanaman rumput, lalu ada pengelolaan tanah dan penanaman menurut garis kontur, dan seterusnya. Nah, setelah kita menghitung faktor R, faktor K, faktor LS, dan juga CP, kita bisa menentukan tingkat bahaya erosi. Tingkat bahaya erosi itu sama dengan kita bisa menentukan nilai A terlebih dahulu. Nilai A merupakan laju erosi. Nah, nilai A itu hasil perkalian dari R curah hujan dikalikan dengan erodibilitas tanah. Kita ulangi lagi.
faktor R merupakan erosivitas curah hujan, lalu faktor dikalikan dengan erodibilitas tanah dengan atau faktor K, selanjutnya dikalikan lagi dengan faktor LS panjang lereng atau dan juga kemiringan lereng, dan yang terakhir dikalikan dengan faktor CP-nya, pengelolaan tanaman dan konservasi lahan. Nah, untuk hasilnya seperti di bawah ini. Nah, ini. Nah, tiap lahanan menghasilkan nilai yang berbeda-beda, namun kurang lebihnya itu hampir mirip, dengan kisaran yang paling rendah itu 0,27 ton per tahun per hektar hingga sampai 1,67 ton per tahun per hektar. Nah, dalam TBE atau tingkat bahaya erosi, nilai laju erosi seperti ini tuh termasuk sangatlah ringan, yaitu termasuk dalam golongan 0 sampai 15 ton per hektar per tahun. Nah, golongan tersebut itu termasuk sangat ringan. Nah, seperti data ini. Ini data yang sudah saya klasifikasikan. Nah, jika dilihat dari kesesuaian lahan, jika kita bandingkan dengan faktor kesesuaian lahan, nah ini tuh sangat bagus tingkat erosinya karena sangat ringan, masuk dalam kelas S1, sangat sesuai untuk perkebunan kopi. Dan di sini saya akan sedikit mengulas kembali untuk, nah ini untuk faktor perhitungan laju erosinya. Jadi semakin kecil nilai K, nilai LS, nilai C dan P akan menekan nilai R yang merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya erosi. Apabila faktor R-nya besar, faktor K-nya juga besar, LS-nya besar dan CP-nya juga besar, maka terjadi nilai A itu juga akan besar juga. Jadi hubungannya itu berbanding lurus gitu. Nah, untuk K, LS, C, dan P, mohon maaf, untuk K, C, dan P itu rata-rata nilainya itu di bawah 1, sementara untuk LS itu berkisar 1 sampai 10 atau bisa bahkan lebih, tergantung panjang lerengnya berapa sama kemiringannya itu berapa. Semakin curam, semakin panjang, semakin suram dan semakin panjang akan menunjukkan bahwa nilai LS-nya itu semakin besar juga gitu. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu untuk TBE. Nah, untuk sementara untuk kesesuaian lahan itu ada 3 faktor utama yang kita gunakan, yaitu sebentar saya bukakan. Tapi di sini saya belum selesai untuk mengerjakan, tapi saya akan mencoba membahasnya sedikit. Nah, di sini ada 3 faktor atau 3 parameter yang kita gunakan untuk mengetahui kesesuaian lahan kopi apakah sesuai atau enggak ya. Nah, di sini ada curah hujan. Nah, curah hujan itu memiliki 3 kelas, yaitu S1 dengan curah hujan sebesar 1.500 sampai 2.000 mm per tahun, S2 1.500 sampai 1.250 mm per tahun atau 2.000 sampai 2.500 mm per tahun, dan S3 itu curah hujannya itu kurang dari 1.000 mm per tahunnya atau curah hujannya itu terlalu berlebihan di atas 3.000 malah mm per tahun. Nah, yang paling bagus itu S1, semakin S1 itu sangat sesuai, S2 itu sesuai, S3 kurang sesuai, dan sebenarnya ada satu lagi yang N itu tidak sesuai. Nah, jadi tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan apabila kesesuaian curah hujannya itu N. Nah, di sini kan kita dapatkan ada 3 jenis bobot ya. Bobot yang pertama itu menunjukkan bahwa ya, ini terdapat bobot yang pertama, yang biru adalah bobot kedua, dan hijau itu bobot ketiga. Nah, semakin kecil bobot itu menunjukkan bahwa nilai kelasnya atau hubungan dengan kesesuaiannya itu kecil. Gimana ya jelasnya? Jadi kalau nilainya bobot kecil itu menunjukkan bahwa itu dalam posisi kesesuaian lahannya itu terendah, jadi nggak sesuai. Itu bisa masuk ke N atau S3 tergantung bagaimana kita memberikan bobotnya. Nah, di sini itu lahan kopi 1 sampai 6 itu kebetulan memasuki kesesuaian lahan dengan bobot S2. Nah, bobot 2 itu memasuki kelas S3.
Nah, menurut Pariamanda dan teman-temannya, kelas S3 itu merupakan kelas yang sesuai marginal atau kesesuaian lahannya itu marginal untuk ditanami kopi. Nah, diartikan bahwa lahan itu mempunyai pembatas yang sangat berat untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus dilakukan. Nah, di sini itu produktivitas dan juga hasilnya nanti tidak bisa maksimal, bahkan terjadi tekanan pada pengelolaannya gitu. Nah, itu berlaku juga untuk pembahasan kesesuaian lahan kopi berdasarkan temperatur udara dan juga untuk kemiringan lereng. Setelah itu kita itu bisa mengetahui strategi apa yang bisa kita terapkan untuk mengatasi kekurangan ataupun ancaman yang terjadi pada lahan-lahan yang telah kita identifikasi tadi menggunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi internal faktor dengan menganalisis faktor internal seperti TBE tadi ataupun ini apa itu namanya, mohon maaf saya lupa, atau faktor dengan atau parameter kesesuaian lahan, dan juga kita juga perlu menganalisis EVAS atau faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi lahan tersebut. Nah, setelah itu kita bisa menentukan apa sih yang perlu kita benahi, apakah kita harus memperkuat kekuatannya, ataukah kita harus mengantisipasi ancamannya, atau kita memperkuat atau mempertahankan keuntungannya atau opportunity dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa tentukan menggunakan data ini. Nah, mungkin penjelasan saya sedikit sulit dipahami apabila, mohon maaf, bukan sulit dipahami, mungkin masih banyak kekurangan karena datanya saya masih belum selesai untuk KL-nya, saya mohon maaf. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti ini penjelasan saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.